Haleluya. God is good. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, keluarga besar GBI Kanisa. Shalom. Mana tangannya? Yuk lambaikan. Shalom Alaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Kita siap untuk memuji Tuhan di bulan September, minggu pertama. Semua sehat-sehat? Sehat, haleluya. Yang kurang sehat nanti sembuh. Kita menerima perjamuan kudus, itu janji Tuhan. Tetap temanya abundant life, so kita tahu berkat-berkat Tuhan sudah diberikan buat kita, bahkan disiapkan lagi buat kita. Itulah Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa. Mari Bapak Ibu tinggalkan semua beban saudara, kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita minta bahwa Tuhan Engkau satu-satunya dalam kehidupan saudara dapat memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan, bahkan memberikan kita selalu ekstra kekuatan. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan kita sama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami kembali datang ke rumah-Mu, GBI Kanisa, untuk bersama-sama menyatukan hati, pikiran, roh kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. You are our Father, You are our God. Engkau yang selalu berjanji bahwa kita harus terus mencari Engkau. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Itulah yang kita cari, kekekalan. Thank you Father. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Dan layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih. Biar Tuhan urapan-Mu yang baru terjadi buat kami. Yang susah dihibur, yang sakit sembuhkan, yang letih lesu beban berat diberikan kelegaan pagi hari ini. Kita datang dan pula akan berbeda. Karena kita kembali akan menerima berkat-berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Nino yang sudah kembali dengan selamat dengan Ibu Meda dan Yosa. So today adalah Tuhan yang sudah menjadikan yang kami boleh menikmati lagi sepanjang hari, sepanjang minggu dan sepanjang bulan September ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa dan hebat, Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, yuk, haleluya. Yes. Kalau satu-satunya Tuhan kita. Engkau Tuhan yang setia, yes. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami hanya percaya kepadamu, satu-satunya Tuhan kami. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Oh yes. Tuhan pemulihku. Katakan saudara sekali lagi. Ayo. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Kita akan hanya Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan Memberkati, menyembuhku, menyembuhku. Tuhan memulihku. Kenisa. Satunya yang ku Yes, Father. kekuatan, Pengharapan. Yes, Father. Memberkati, yeah.
grateful to you, Father. Selalu bersyukur, Syukurlah. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kita bersyukur. Bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Syukur, mari saudaraku. Kita mengangkat tangan kita sama-sama. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur. Bersyukur. Selalu bersyukur. Thank you, Jesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih, Yesus. Engkau yang setia. Engkau yang setia. Thank you, Father. Thank you, Father. Engkau yang setia. Walaupun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Karena Engkau sangat amat baik. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik buat kamu. Ya. Hey. Haleluya. To God be the glory. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, dengan pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hey. Kau baik, Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
tetap semangat. Bu Magda, Tuhan punya rencana selalu baik. Amin. Kita merasakan juga. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Thank you, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. Every breath
Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita telah memasuki bulan September. 8 bulan Tuhan menyertai kita, 8 bulan Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, seberapa orang yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh mengangkat tangan? Oke, puji Tuhan. Silakan jemaat yang terdekat untuk menyalam anggota baru kita, jemaat baru kita. Dan mari kita semua saling berjabat tangan kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa jemaat, pimpinan dan jemaat menonton film His Only Son. Saya tertarik dengan film tersebut karena sebelah saya, teman saya selalu bertanya terus kepada saya, kamu kan teolog nih, harus tahu nih alurnya, ini ada nggak di Alkitab, ini ada nggak di Alkitab. Dia terus bertanya sama saya, terkadang saya lucu juga. Ya, tapi satu hal, film tersebut sangat menarik dan bagus. Berkisahkan tentang bagaimana Nabi Abraham yang Tuhan minta kesetiaannya dan ketaatannya dalam memberikan yang terbaik melalui anaknya yang sudah dinanti-nantikan untuk dia berikan. Hal yang menarik bagi saya ketika dia katakan bahwa ketika dia hendak berjalan dan sampai kepada titik akhirnya, dia katakan Tuhan akan menyediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, dalam kita memberikan persembahan, perspektif kita harus kepada ini dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan selalu akan mencukupkan dan menyediakan bagi kita. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dapat kita transfer dan juga melalui tunai untuk di depan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, 8 bulan kami berjalan di dalam tahun ini. Dan kami masuki bulan yang baru dalam tema yang sama tentang hidup kami berkelimpahan. Kami mau terus untuk taat dan setia. Bahkan dalam persembahan kami ini, kami tahu ini adalah daripada Tuhan dan kembali pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu menyediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang memberi dan berkati juga setiap pribadi yang mengelola supaya dengan tuntunan dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Thank you. I'm calling on the God who Jacob, who loves and rules through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For
children of You God. are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer. Thank you, Lord. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. You move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. I need you now. I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Yeah, Father God, we call the same God that worshiped by Abraham. We call the same God worshiped by David. We call the same God that we worship now in the name of Jesus Christ. Tuhan yang memberkati umatnya, bangsa Israel pada masa itu adalah Tuhan yang sama yang kami sembah pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Allah yang sama melakukan perkara besar pada saat yang lalu. Allah yang sama melakukan perkara yang besar pada hari ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini ada berkat Tuhan yang baru. Ada rencana Tuhan yang baru yang Kau ungkapkan bagi kami. Ada maksud Tuhan yang baru yang Kau nyatakan kepada kami. Kami percaya hari ini Tuhan ada mujizat terjadi untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan, we call the name of Jesus. We call the name of Jesus. Kami memanggil nama Yesus dan nama Yesus berkuasa. Bukan kami Tuhan, bukan hamba, bukan siapapun, tapi Yesus, 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 dan nama Yesus saja yang kami sembah Tuhan. Kami tinggikan di tempat ini, kami muliakan di tempat ini, kami agungkan di tempat ini. Hanya satu nama, Yesus namanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Engkau akan lawat setiap kami. Dan aku percaya Tuhan, hamba yang Kau panggil untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, pakai hamba ini Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Pakai hamba seperti keledai yang Kau tunggangi Tuhan. Engkau bawa ke kiri, Engkau bawa ke kanan. Engkau berhenti dan Engkau terus. Bukan hamba Tuhan. Hambanya keledai saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan. Dan siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih tim Praise and Worship. Siapa diberkati pada pagi hari dengan pujian penyembahan. Wow, God is so good. Tuhan baik banget. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku. Sebulan saya dan istri saya ada pelayanan keluarga. Dan sekarang persis tanggal 2 yang lalu kami pergi. Tanggal 2 kemarin kami kembali. Dan kami langsung
ke rumah keluarga besar Marpaung untuk menyampaikan bela sungkawa kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa adiknya Pak Daswar, Bapak Potan Marpaung dipanggil Tuhan. Dan itu yang kita tidak tahu, waktu kita kapan Bapak Ibu sekalian. Sebab Bapak Ibu sekalian kalau kita ke dokter, kita dikasih nomor urut ya. Tapi masalah pulang ke rumah Tuhan nggak ada nomor urutnya Bapak Ibu sekalian. Bisa tiba-tiba yang umur 90, bisa yang umurnya 100, tapi bisa-bisa juga yang umurnya 16. Wow, Pak Potan umurnya baru 57, olahragawan Bapak Ibu sekalian. Pemain basket, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, anakku tiba waktumu untuk pulang. Dan waktunya pulang. Pada sore bilang, ini anak aja ninggalin kita yang sedih. Pak Potan udah senang bersama dengan Tuhan. Amin. Itu iman kita, iman kekristenan kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita pulang ke rumah Bapa. Wow, Bapak Ibu sekalian, itu the priceless yang tidak bisa dibayar oleh siapapun Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada janji, pengharapan yang luar biasa yang kita miliki di dalam Tuhan. Dan ini akan kita bahas juga nanti. Dan apabila waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan pulang dengan pasti, dengan kepala ke atas, bahwa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin Bapak sekalian, amin. Barang siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah anak-anak Allah. Dan setiap anak-anak Allah disiapkan oleh Bapa melalui Yesus Kristus rumah di surga sana. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku pergi untuk apa? Mempersiapkan rumah untuk kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Wow, Bapak Ibu sekalian, kita masih terus tema kita pada pagi hari ini. Tema kita masih sama, abundant life. Ya. Tapi tema kecil saya is living a powerful life. Hidup dengan penuh berkuasa. Ya, hidup dengan penuh otoritas. Kita sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu sekalian, kita harus hidup dengan otoritas Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dengan penuh kuasa Bapak Ibu sekalian. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapa kita, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia dan Dia berikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan Dia turun ke dalam kerajaan maut, mematahkan kuasa kegelapan, mematahkan semua sengat si jahat, dan Dia bangkit mematahkan kuasa kematian yang kekal itu. Sehingga kita yang percaya, yang kita mati bersama dengan Dia, kita juga akan bangkit bersama dengan Dia. That's the confidence Bapak Ibu sekalian, itu yang harus kita ketahui bahwa itulah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga waktu kita berjalan di dalam dunia ini, kita akan berjalan dengan tegak. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Anak yang dikasihi, anak yang diberkati, anak yang dikenan, anak yang diurapi, anak yang dibenarkan. Itulah kita semua Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Jadi kita ini bukan penonton Bapak Ibu sekalian. Kita bukan orang yang outsiders, no. But we are the children of God. Kita semua adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan artinya apa? Apa yang Tuhan miliki, itu apa yang saya miliki. Apa yang Tuhan punya, itu yang saya punya. Karena saya adalah anak Allah. Bapak Ibu sekalian, masalahnya sekarang kenapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak confident Bapak Ibu sekalian. Masalahnya sekarang banyak anak-anak Allah yang hidupnya so called losers Bapak Ibu sekalian. Kalahan Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya jauh dari kemenangan Bapak Ibu sekalian.
Padahal di sini dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, aku datang supaya mereka anak-anakku mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. But why then? Why then? Kemenangan itu masih sering jauh daripada anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu saya menggali ayat ini, saya ingin tahu apa sih artinya abundant itu? Apa sih artinya abundant itu? Karena secara arti biasa abundant artinya adalah berkelimpahan. Tapi saya mau tahu lebih dalam lagi apa artinya. Jadi saya berusaha untuk mencari artinya dalam bahasa aslinya. Kalau kita mau belajar tentang Alkitab, kita harus tahu 3 bahasa Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Karena perjanjian lama sebagian besar ditulis dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Yang kedua, kita harus tahu apa yang namanya bahasa apa? Bahasa Greka. Bahasa Greka karena sebagian besar perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greka. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu adalah bahasa apa? Aramaik. Aramaik adalah bahasa yang dipakai oleh Yesus, bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Yesus dalam pelayanannya di dunia. Jadi waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus memakai bahasa Aramaik. Nah, saya bukan ahli ketiga-tiganya, tapi I try my best untuk bisa mengerti apa artinya abundant life itu. Dan kata Yohanes 10 ayat 10 dikatakan oleh Yesus, maka saya berusaha untuk mencari dalam bahasa Aramaiknya. Dan bahasa Aramaiknya Bapak Ibu sekalian, bahasa Aramaiknya arti abundant adalah satu more, lebih, beyond. Arti keduanya adalah excellent, bagus banget, luar biasa. Jadi kalau digabung arti kata dari abundant ini adalah sesuatu yang luar biasa, melebihi, melampaui segala-galanya. That's the abundant. Jadi saya berusaha untuk mengartikan daripada abundant life ini. Jadi abundant life di sini berarti lebih daripada hidup. Jadi maksudnya abundant di sini adalah melebihi dari waktu dan sifatnya. Atau melewati batas dari waktu kehidupan dan melebihi sifat naturalnya menjadi supranatural. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dalam Yohanes 10 ayat 10, tolong keluarkan lagi Yohanes 10 ayat 10. Bahwa aku datang untuk beri kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan adalah Tuhan ingin memberikan kita hidup yang lebih daripada artinya secara harafiah dan lebih dari artinya secara waktu. Secara harafiah adalah apa? Bahwa abundant life adalah lebih daripada artinya sebagai natural sehingga dia bisa menjadi supranatural. Artinya Allah memberikan kita kehidupan bukan saja yang natural, tapi memberikan kita kemampuan untuk masuk dalam supranatural. Dan yang kedua adalah melewati beyond the limitation of time. Jadi tidak saja berkat Tuhan abundant life berhenti pada saat kita mati, tapi setelah kita mati kehidupan itu masih terus berlangsung bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga bagi kita yang percaya,
Tidak ada yang namanya mati untuk selama-lamanya. Tapi kita akan bangkit manakala sangkakala akan ditiup oleh para malaikat. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu loh Bapak Ibu sekalian, abundant life yang Tuhan maksudkan itu. Jadi kalau kita hanya berpikir abundant life yang dimaksudkan dalam Yohanes 10 ayat 10 hanya mengenai materi, itu remeh-temeh banget. Remeh-temeh banget Bapak Ibu sekalian. It's way beyond that Bapak Ibu sekalian. Jauh di atas itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cuma bicara bahwa Tuhan akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan materi, itu jauh banget Bapak Ibu sekalian. Itu hanya sebagian kecil dari the meaning of abundant life yang Yesus mau berikan kepada kita. Yesus mau kita hidup dengan penuh kuasa. Yesus mau kita hidup waktu kita tumpang tangan, orang disembuhkan. Tuhan mau kita hidup waktu kita berdoa memberkati mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Ada kuasa beyond natural menjadi supranatural. Itu yang Tuhan mau berikan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Itu yang Tuhan mau berikan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Yohanes 10 ayat 10. Abundant life. Berarti jauh dari apa yang terbatas cuma materi aja Bapak sekalian. Yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang Tuhan ingin berikan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, jadi maksud abundant life dari bahasa Aramik adalah hidup yang luar biasa dengan kemampuan melampaui keterbatasan sifat natural manusia. Dan hidup berkemenangan melewati batas waktu hidup manusia itu sendiri menjadi kekekalan. Wow. Moga-moga ngerti Bapak Ibu sekalian ya. Moga-moga ngerti ya Bapak Ibu sekalian. So abundant life yang Tuhan maksudkan, it's outside the box. Outside the limitation. Outside the natural. Di luar daripada natural kita, keterbatasan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka hidupnya dekat sama Tuhan. Wow, mereka begitu peka mendengar suara Tuhan. Mereka hidup betul-betul very close with God sehingga mereka tahu Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa melakukan nubuatan Bapak Ibu sekalian. Itu bukan dari mereka. Tapi yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tahu supranatural. Itu bukan dari mereka. Tapi Tuhan nyatakan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, that is the abundant life. Hidup yang berkemenangan. The powerful life yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Tapi hal yang sama, coba ayat 10 dikeluarkan lagi. Ada ayat yang sama, ada pencuri yang berusaha untuk mencuri. Bapak Ibu sekalian, kan pertanyaan saya satu. Orang bisa mencuri kalau barangnya ada apa enggak? Ada kan ya? Kalau barangnya ada baru orang bisa mencuri. Di sini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertama apa yang ingin dia curi Bapak Ibu sekalian? Kehidupan itu. Kehidupan yang kita miliki, yang sudah kita miliki itu Bapak Ibu sekalian. Yang sedang Tuhan proses untuk menjadi abundant life itu yang mau dicuri oleh iblis. Dan apabila kita tidak sungguh-sungguh hidup melekat sama Tuhan, begitu gampang kita akan dicuri hidup itu Bapak sekalian. Saya baru pulang dari Amerika. Selama beberapa minggu kami di sana, kami melihat betapa Amerika sudah semakin jauh dari Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan
yang tadinya merupakan dasar daripada negara ini berdiri, sudah dicuri oleh para ateis dan para queers. Queers ngerti Bapak Ibu sekalian? Queers adalah mereka yang bukan laki atau bukan perempuan. Itu namanya queers. Mengatasnamakan kebebasan bersuara, mengatasnamakan hak asasi manusia, mengataskan nama demokrasi. Mereka berperang di pengadilan untuk menurunkan tanda salib dan ayat-ayat Alkitab dari sekolah. Dan akhirnya mereka menang, Bapak Ibu sekalian. Di sekolah tidak boleh lagi mengatakan God. Mereka menang untuk mengeluarkan Ten Commandments dari Supreme Court yang tadinya ada di Supreme Court, yang tadinya ada di gedung Mahkamah Agung, yang merupakan gedung tempat keputusan terakhir dari satu pengadilan, Mahkamah Agung, di mana tadinya ada 10 perintah Allah, disuruh dihapus. Karena Amerika tidak terdiri dari orang Kristen saja, tapi ada orang ateis, ada orang queers yang tidak setuju dengan itu. Wow. Sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu sekalian. And now they are exporting it keluar Amerika. Dan salah satunya masuk ke Indonesia juga. Jangan heran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memasuki anak kita ke sekolah yang salah sekarang ini. Mereka sudah diajarkan. Kalau disuruh ada box pilihan. Anak ibu apa jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Sekarang ada pilihan ketiga Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sampai formulir itu diseberikan kepada Bapak Ibu sekalian, robek dan jangan masuk lagi sekolah itu. Karena kita hanya mengenal apa namanya laki-laki dan apa yang namanya perempuan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Tapi kita tidak membenci mereka Bapak Ibu sekalian. We never hate them. Mereka welcome untuk hadir di sini. Kami akan melayani mereka dan kami akan katakan pelan-pelan. Apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hal-hal demikian itu yang membuat sekarang Amerika semakin merosot. The values, nilainya, etikanya, moralitasnya semakin merosot Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jalan di sana, aduh banyak yang, tadi saya pikir zombie itu Bapak Ibu sekalian. Saya pikir zombie itu cuma di film-film loh Bapak Ibu sekalian. Tahu kan zombie yang jalan begini? Saya pikir cuma di film-film. Sekarang di Amerika tuh ada Bapak Ibu sekalian. Begitu tapi tidur Bapak Ibu sekalian. Begitu tidur dia Bapak sekalian. Dan orang cuma lewat-lewat gitu aja. Nanti dia bangun gini. Terus berjam-jam dia begini. Karena obat. Moralitasnya sudah begitu kacau Bapak sekalian. Kami berjanji mau ketemu di apa namanya, di mau makan kue, mau makan apa namanya, mau makan lunch di taman. Oh tamannya bagus banget. Karena saya parkir mobil, jadi Meda sama Josa sama Priska duluan duduk di taman. Saya parkir mobil dulu. Kemudian saya kembali, saya melihat ada orang yang ngerogoh-ngerogoh Bapak Ibu sekalian. Ngerogoh-ngerogoh paksa. Sebenarnya ini apa-apaan? Saya datang, saya tangkap tangannya, hei, orangnya kaget. Dia paksa untuk minta daripada Meda, Josa dan Priska. Sudah dikasih roti, dia mau paksa minta lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Rampok terang-terangan Bapak Ibu sekalian. Sudah terjadi di sana. So-called negara yang dibangun berdasarkan ayat Alkitab.
Sekarang gak ada kuasa. Saya teriak, saya usir dia. Mau marah-marah dia. Mulai maki-maki dia. Keluarlah Asian hate-nya. Tapi kalau nggak dilawan kayak gitu, mereka makin gila Bapak Ibu sekalian. Bayangin kejadian seperti itu terjadi sehari-hari. Saya lagi di dalam Nordstrom Bapak Ibu sekalian. Lagi dalam Nordstrom, toko-toko seperti di Plaza Indonesia begitu. Tiba-tiba ada yang orang, ya saya nggak usah bilang hitam mata putih. Tiba-tiba tet, alarm keluar, dia mau lari, dia lari. Orang udah biasa, orang nggak mau kejar lagi. Looters, pencurian sehari-hari terjadi. Terang-terangan Bapak Ibu sekalian mereka lakukan. Because apa Bapak Ibu sekalian? Kemerosotan sudah terjadi. So called negara yang dirikan berdasarkan firman Tuhan. Kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekarang juga terjadi di kita. Kita anak-anak Tuhan tapi tidak punya kuasa Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat 10 tadi merupakan pilihan. Are we going to let ourselves being robbed? Keluarkan lagi ayat 10 tadi. Apakah kita mau menyediakan diri kita untuk dicuri dan akhirnya dibunuh dan dibinasakan? Atau kita mau datang kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan itu. Ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Ada dua pilihan. Apakah kita mau diam-diam aja menghidupi kehidupan kita dicuri. Bahkan di depan mata kita dicuri. Dibunuh dan binasakan. Atau kita mau datang kepada Yesus. Dan mengatakan, Tuhan engkaulah gembalaku, aku pilih engkau. Bapak Ibu sekalian sekarang ini banyak sekali. Kita lihat, orang-orang yang berhasil. Luar biasa berhasil. Tapi sebetulnya mereka bagian yang pertama yang sedang dikerjain oleh pencuri itu. Wah kelihatannya berhasil banget. Baru beli mobil, tambah mobil. Ada tetangga saya Bapak Ibu sekalian. Saya sering jalan pagi. Wah hebat banget mobilnya. Nambah lagi mobilnya. Wah hebat banget. Luar biasa. Tetangga saya ini. Bulan lalu. Saya baca di koran. Ketangkep KPK Bapak Ibu sekalian. Jadi berkat itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Berkat yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan berkat kaleng-kaleng yang datang dari si iblis, dari si pencuri itu. Dan kita harus hati-hati. Oleh karena Bapak Ibu sekalian saya akan ajak kita sebentar untuk melihat tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa. Very powerful. Namanya Yosua. Yuk kita baca dulu. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua ini tadinya cuma asistennya Musa. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, siap-siap engkau akan memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Apa rasanya tuh? Kemudian setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Saya baca sekali lagi ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa,
demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Wow. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya sekali lagi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yosua ini yang biasanya hanya bagian angkat-angkat. Mungkin kalau Musa lagi mau ke kamar kecil dia bantu pegangin. Musa mau ngapain dia hanya bantuin pegang. Dia hanya menjadi saksi daripada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan melalui Musa. Waktu menyeberang sungai, menyeberangin laut merah, Yosua memperhatikan bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa dan memerintahkan Musa. Semua Yosua lihat dan alami, tapi tidak pernah sendiri melakukannya. Dia hanya ikut melakukan. Sampai pada satu waktu, Musa pulang ke rumah bapa, meninggal, dan tidak tahu kuburnya di mana. Dan Tuhan katakan, now it's your turn, Yosua. Engkau akan memimpin bangsa Israel. Dan tugas pertama yang Tuhan berikan adalah apa? Menyeberang sungai Yordan. Artinya apa Bapak sekalian? Dia harus apa? Secara logika dia harus siapin sampan kan Bapak sekalian. Siapin kapal, karena jumlah bangsa Israel banyak sekali. Tapi Tuhan gak pernah bilang, Yosua siapin tentara, siapin pegawai-pegawai untuk membuat kapal, siapin untuk membuat jembatan, siapin untuk membuat apa. Yang secara logika, itu yang harus dilakukan untuk menyeberangi sungai. Dan secara khusus dikatakan di situ pada saat itu, sungai Yordan sedang dalam kalau lagi naik itu pasang. Tapi yang Tuhan persiapkan dari Yosua bukan kepandaian fisik, bukan kepandaian intelektual, bukan untuk mempersiapkan dia sebagai pemimpin, tapi yang Tuhan persiapkan dari dia yang pertama kali adalah apa? Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan katakan teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Itu berarti apa? It's about faith Bapak Ibu sekalian. A powerful man of God. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Harus mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Tadi kita menyanyikan pujian. Bagaimana iman dari bapak-bapak rohani kita yang luar biasa. Abraham. Bagaimana tadi dikatakan bahwa dia susah sekali untuk mendapatkan anaknya. Bahkan dia sudah sangat tua, bahkan istrinya sudah mati haid. Secara logika tidak mungkin untuk memperoleh anak. Tapi Tuhan berikan di masa tua mereka, di masa patah pucuknya. Tuhan berikan. Dan sudah susah-susah Tuhan katakan, now Abraham, Ishaknya tolong dipersembahkan kepada saya. What did Abraham do? Apa yang Abraham lakukan? Aduh Tuhan gak mungkin kan, saya tahu banget Tuhan ini kan susah banget dapatnya. Cari yang lain dong Tuhan. Enggak Bapak Ibu sekalian. Abraham bawa Ishak. Dia bawa Ishak sampai Ishak tanya, Bapak, kayu bakar sudah ada, pisau sudah ada, kurbannya mana?
Tapi dengan iman Abraham katakan, Tuhan akan siapkan. Halo sekalian. Dan benarlah waktu sampai di Bukit Moria, sampai di tempat di Mesbah itu, Abraham menaruh kayu bakar dan taruh Ishak di atasnya. Dan Abraham mengambil pisau untuk membunuh Ishak. Pada saat dia akan melakukan, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, Abraham, stop. Di belakangmu ada domba. Bukan Ishak tapi domba itu yang kau persembahkan. Bapak Ibu sekalian, a powerful man of God harus mempunyai iman yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bukan iman yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya iman yang teguh, Bapak Ibu. Karena itu berkali-kali, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca Yosua tadi, berkali-kali Tuhan mengatakan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Berkali-kali, 3 atau 4 kali Tuhan kata, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah dan kuatkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan. Dan pada pagi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita, teguhkan dan kuatkanlah imanmu. Bahwa di dalam Tuhan everything is possible, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ada masalah apa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mempunyai Yesus dalam kehidupan kita, kalau Yesus tinggal dalam bahtera keluarga kita, kita bisa hanya memanggil nama Dia dan minta kesembuhan ilahi atau minta mujizat. Karena saya katakan tadi, abundant life is a supranatural yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan hanya bisa kita nikmati kalau kita mempunyai iman seperti Abraham. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah dikatakan apa? Perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebentar lagi selesai, Bapak Ibu sekalian. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan seminggu sekali nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kita membaca firman Tuhan every other day nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca firman Tuhan hanya pada saat pagi aja saat teduh, nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Coba. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan para pencemooh. Tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang apa? Ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu sekalian. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Anak Tuhan harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mulai malam hari ini. Yuk perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Hafal ayat firman Tuhan. Sedikit-sedikit aja, sepotong-sepotong aja. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini berbicara mengenai integritas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah tahu itu dosa, jangan kita lakukan lagi. Amin Bapak Ibu sekalian. Coba kita baca dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Aduh, wow. Jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main. Tuhan gak suka dipermainkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan gak suka dipermainkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita udah tahu dosa jangan kita lakukan. Apalagi kita yang sudah hidup baru, yang lama sudah berlalu, yang datang sudah hadir, sudah ada dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 17 coba.
Yakobus 4 ayat 5. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, Bapak Ibu sekalian. Yuk Bapak Ibu sekalian. Supaya kita bisa akhirnya, karena Yosua melakukan 3 hal itu Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 apa? Dia punya iman yang teguh. Nomor 2 apa Bapak Ibu sekalian? Apa? Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nomor 3 apa Bapak Ibu sekalian? Dia tidak menyimpang ke kiri kanan. Apa yang Tuhan berikan untuk dia? Inilah kemenangan kehidupannya. Nomor 1, Yosua berhasil membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan seperti Musa pada menyeberang Laut Merah. Wow. Nomor 2, Yosua berhasil meruntuhkan kota tembok Yeriko hanya dengan pujian, sorak-sorai dan sangkakala. Yosua mempunyai kuasa seperti itu. Yang ketiga, Yosua mendapat panglima bala tentara Tuhan sebagai penolong. Wow, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kirim malaikat bala tentara surga untuk menjadi penolong daripada Yosua. Nomor 4, Yosua mendapat pertolongan Tuhan secara nyata dalam setiap peperangan melawan musuh-musuh. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Waktu perang, tiba-tiba batu-batu dari langit jatuh menimpa musuh-musuh Yosua. Dan setelah dihitung, jumlah yang mati karena ditimpa oleh batu-batu itu lebih banyak daripada mereka yang dibunuh oleh tentaranya Yosua. Tuhan akan turut campur dalam setiap peperangan kita, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan akan bekerja lebih daripada apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Lebih dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, belum. Yosua berhasil mengalahkan raja-raja Kanaan beserta tentaranya yang jumlahnya seperti pasir di lautan banyaknya. Wow. Raja-raja Kanaan ini banyak banget Bapak Ibu sekalian. Baca deh. Ada raja orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Ada Araba Yordan, ada segala macam banyak banget. Yang dikatakan jumlahnya seperti pasir di lautan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Yosua berhasil mengeksekusi perintah Tuhan yang paling utama. Memberikan tanah Kanaan kepada Bani Israel. Yosua berhasil membagi-bagikan tanah kepada ke-12 Bani Israel atas tanah Kanaan. Seperti pujian tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat pada zaman David, pada zaman Daud, Tuhan mampu melakukan mujizat pada zaman sekarang. Kalau pada saat itu Tuhan bisa menolong Daud untuk mengalahkan Goliat, pada hari ini Tuhan tahu ada banyak Goliat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menolong kita, membantu kita untuk mengalahkan Goliat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau berbicara jelas kepada kami. Engkau sudah siapkan kami hidup yang abundant itu Tuhan. Hidup yang berkemenangan, yang hidup yang supranatural itu Tuhan Yesus. Yang membuat kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Asalkan saja kami hidup melekat sama Engkau Tuhan. Kami punya iman pada Engkau Yesus. Kami memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan kami kemampuan seperti Yosua. Terima kasih Bapa karena kami beriman kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan katakan kami. Tuhan Engkau mampu menolong kami melewati pergumulan kami. Bahkan keluar sebagai pemenang atas pergumulan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau tahu apa pergumulan dari setiap jemaat dan kami sendiri. Tuhan lawat Bapa yang baik.
Apabila itu sakit penyakit, aku berkata Tuhan lawat dan berikan kesembuhan. Apabila itu masalah keuangan, Tuhan lawat, berikan jalan keluar Tuhan. Apabila masalah keluarga, Tuhan Kau lawat Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus Bapak yang baik. Yang berdoa Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tolong dibukain. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah menerima? Ada yang masih belum? Biar nanti diantar. Ada yang masih membutuhkan? Mari saya undang kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mari kita keluarkan roti dari tempatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makannya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita membuka Bapak Ibu sekalian. Anggur. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya. Sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan apabila roh Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Kami amini Tuhan, tubuh dan darah Yesus sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, tinggal dalam kehidupan kami, hidup dalam kehidupan kami, sehingga tubuh dan darah Yesus yang sempurna ini menjadi satu dengan tubuh dan darah kami yang tidak sempurna ini, menyempurnakan tubuh dan darah kami dan memberikan kesembuhan ilahi atas sakit penyakit, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, sembuh dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau beri kami tubuh yang baru lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan supranatural itu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, abundant life. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh betul-betul Tuhan
menjadi berkat untuk dunia ini. Thank you Lord. Berdampak dalam kehidupan dunia ini. Karena Kristus Engkau mengatakan kami adalah lilin-lilin yang terang di dalam dunia yang gelap ini. Sehingga terang kami menerangi kegelapan dunia ini. Kami adalah garam dunia. Sehingga kami boleh menggarami dunia ini. Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you God. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Siapa diberkati Bapak sekalian? Ya. Oh God is so good. Amin. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sukacita luar biasa. Tuhan baik banget. Baik. Kita boleh di-charge kembali. Kita boleh diingatkan kembali. Dikuatkan kembali. Dan kita terima kuasa Tuhan. Amin. Kuasa kebangkitan itu. Yes. Yuk kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan kami sungguh nyatakan. Terima kasih Tuhan dari awal pujian penyembahan kami sungguh merasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau. Kami juga boleh memberikan persembahan dari uang yang Tuhan berikan juga pada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menerima persembahan kami sebagai ungkapan ucapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Supaya itu boleh kembali lagi Tuhan akhirnya memberkati banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami terima. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Memberkati hamba dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus. Terima kasih kami percaya Tuhan kami pulang ke tempat ini. Wow, full power Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah charge kami Tuhan. Bahkan Engkau berikan kami tubuh dan darah-Mu. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami akan siap pulang Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari yuk kita angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki minggu depan dengan power, with the living power from God. Dan menangkan kehidupan kita bersama dengan Dia, Allah kita. God bless. Thank you, Pastor. Amen. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh Lord, for all the ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now.
Saat teduh sejenak.